memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Ice, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wi, alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan keadaan saya alhamdulillah sehat. Hanya saya memiliki sedikit masalah ini Bu Wi. Kalau boleh saya tahu nih Bu Ice, sebelum kita berbincang-bincang, ada yang bisa saya bantu nih Bu Ice? Jika Ibu Wi tidak keberatan, boleh kita berbincang sebentar Bu Wi? Bisa Bu Ice, kebetulan hari ini ada waktu luang. Saya bisa meluangkan waktu berbincang dengan Bu Ice. Apa yang Ibu Ice harapkan dari perbincangan kita kali ini nantinya Bu Ice? Begini Bu Wi, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Mungkin setelah menceritakan permasalahan yang saya hadapi, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikannya nanti Bu Wi. Oh, begitu. Kalau boleh tahu nih Bu Ice, kira-kira apa nih permasalahan yang Bu Ice alami? Begini Bu Wi, saya kan sekarang mengajar di kelas 1. Ya. Kebetulan tahun ini saya mengajar di kelas 1, yang mana siswa saya itu terdiri dari bermacam tingkat cara belajar, mulai dari kebutuhan belajar tinggi, sedang, dan rendah. Jadi yang terkendalanya yaitu anak saya ini ada beberapa orang dari anak saya yang sulit dalam membaca dan memahami pelajaran yang saya berikan.
Oh begitu. Jadi tahun ini Bu Ice mengajar kelas 1 nih ya? Wah Iya, Bu. sedikit berbeda nih Bu Ice ya. Iya. Biasanya kelas tinggi, Heeh. sekarang menghadapi siswa di kelas rendah. Iya, diberi Berbeda tantangan. sensasinya ya Bu Ice. Iya, Bu Jadi Wi. ada beberapa orang anak Bu Ice mengalami masalah belajar gitu ya Bu Ice. Mm-mm. Apa sudah menelusuri sebab dari masalah ini terjadi Bu Ice? Sudah Bu Wi, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan apa penyebab dari kenapa mereka kesulitan dalam membaca. Hmm, dari pengamatan Bu Ice, mengapa kira-kira sampai terjadi masalah ini Bu Ice? Jadi berdasarkan pengamatan saya dan menanyakan dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata kurangnya latihan dan bimbingan membaca dengan orang tua di rumah, kesibukan orang tua itu sih Bu. Oh gitu. Jadi siswa Bu Ice ini bisa kita katakan kurang perhatian dari orang tuanya ya Bu Ice. Dan Iya. mungkin tidak mengenyam pendidikan TK, jadi belum mengenal huruf gitu ya Bu Ice. Oh, kira-kira nih Bu Ice, kondisi ideal apa yang Bu Ice harapkan dari siswa tersebut? Jadi begini Bu Wi, jadi kondisi ideal yang saya harapkan dari siswa saya tersebut adalah tentunya saya mengharapkan bahwa siswa saya itu bisa membaca sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran yang saya berikan seperti teman-temannya yang lain sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Iya, 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 benar-benar. Apakah ada yang bisa Bu Ice lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Memotivasinya begitu maksud Bu Ice? Iya, metode yang saya lakukan, yang pertama yaitu saya mengenalkan huruf vokal dan konsonan pada murid saya tersebut. Yang kedua, saya pernah juga menggunakan kartu huruf bergambar untuk membimbing mereka dalam mengenal huruf. Dan ada juga kemarin saya meluangkan waktu pulang sekolah untuk mendampingi mereka membaca dan saya meminta kerjasama dengan orang tuanya untuk mengulangi latihan membaca lagi di rumah supaya apa yang didapat dari sekolah itu bisa nyambung dia nanti kan diulang lagi di rumah. Dengan berlatih mereka bisa terbiasa nantinya. Iya, iya. Jadi Bu Ice mencoba menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu Ice. Iya. Bagaimana hasilnya Bu Ice setelah Bu Ice terapkan hal tersebut? Hasilnya alhamdulillah sangat bagus Bu. Malahan anak saya itu juga mudah mulai ada kemajuan. Luar biasa ya Bu Ice. Gini loh Bu Ice, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, Ya. kira-kira Bu Ice atau menurut Bu Ice, seberapa keberhasilan metode pembelajaran yang Bu Ice lakukan tersebut dalam menarik minat motivasi siswa dalam belajar? Kalau saya beri peringkat menurut saya memperoleh rating antara 8 sampai 9 Bu Wi. Wah, luar biasa tuh Bu Ice, memang signifikan ya perubahannya ya Bu Ice. Baiklah, apakah rencana yang akan Bu Ice lakukan ke depannya dan bagaimana langkahnya? Rencana yang saya lakukan ke depannya yaitu saya akan melanjutkan metode yang saya terapkan supaya murid saya yang kesulitan membaca bisa teratasi sehingga siswa saya dapat mengikuti pembelajaran yang baik seperti teman yang lain sehingga murid saya yang senang dan saya pun bahagia. Iya, iya, benar-benar. Siapa yang bisa membantu Bu Ice dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Kalau yang membantu saya dalam melaksanakan rencana ini tentu yang pertama ya jelas kesadaran siswa itu sendiri. Yang kedua yaitu orang tua dari mereka. Iya, iya, ya. Juga kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Ice. Iya. Ya. Beginilah Bu Ice. Rencananya udah ada. Berapa lama nih? Berapa lama waktu yang Ibu Ice butuhkan
untuk melakukannya? Oh, mungkin waktu yang saya butuhkan mungkin tidak lama Bu Wi, karena akan saya lakukan secepatnya. Ya, Hanya saja pencapaiannya yang memerlukan waktu yang lama nanti itu Bu Wi. Karena kebutuhan belajar murid saya itu kan berbeda-beda. ya Uh, betul. untuk tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Bu Wi ya. Tentu butuh kesabaran dan kerja keras juga, baik Ya. saya dan murid saya itu. Ya, benar karena tidak semua nih bisa berjalan dengan instan ya Bu Ice. Iya, butuh Dia proses ya Bu Wi. berproses, benar sekali. Nah, gini lagi Bu Ice, kapan nih Bu Ice bisa melakukan rencana ini? Oh, secepatnya Bu Wi, supaya murid saya bisa mendapatkan hak belajar yang sama dengan teman-temannya yang lain. Nah, jadi saya akan melakukan secepatnya Ya, supaya adanya pemerataan di kelas saya, supaya anak saya itu apa samalah dengan teman yang lain mendapat pengajaran dari saya. iya, luar biasa Bu Ice. Kemudian nih Bu Ice, komitmen seperti apa yang akan Ibu Ice lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, lancar, begitu Bu Ice? Oh, jadi Bu Wi, komitmen yang saya lakukan yaitu saya akan konsisten dan memberikan bimbingan dan pendampingan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ya, ya baik Bu Ice. Adakah dukungan ya dari pihak lain yang Bu Ice butuhkan? Oh, tentu saja Bu Wi. Yang pertama yaitu saya butuh dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan orang tuanya. Iya, baiklah Bu Ice. Semoga rencananya ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga siswa Bu Ice dapat menikmati pembelajaran yang bermakna ya Bu Ice ya. Dapat Amin. mendapatkan hak belajarnya sebagaimana yang Bu Ice inginkan. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Ice setelah kita berbincang-bincang ini? Setelah berbincang-bincang dengan Bu Winnie, perasaan saya tentu sangat senang dan lega sekali Bu Wi, karena saya sudah dapat gambaran dari solusi masalah yang terjadi sehingga saya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi ke depannya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Iya, iya benar sekali Bu Ice. Oh, kira-kira masih ada lagi nih Bu Ice yang ingin Bu Ice sampaikan? Boleh loh kalau masih ada. Saya kira cukup Bu Wi. Terima kasih atas waktunya yang telah mau meluangkan waktunya untuk saya berbagi dengan Bu Wi. Ya, saya juga senang bisa mendengarkan cerita-cerita Bu Ice. Baiklah Bu Ice, sampai ketemu lagi Bu Ice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wi. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ice. Wah, senang sekali nih bisa jumpa dengan Bu Ice. Maaf loh Bu Ice, saya sengaja malam-malam WA Bu Ice. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini loh Bu Ice. Karena cuma Bu Ice nih teman yang saya percaya, teman curhat ya Bu Ice. Saya ingin minta waktu Bu Ice sejenak karena ada beberapa hal yang ingin saya bincangkan dengan Bu Ice. Adakah Bu Ice punya waktu enggak? Oh, kebetulan saya lagi seluang ini Bu Wi. Ada yang bisa saya bantu? Ada sedikit permasalahan di kelas saya nih Bu Ice. Ya. Menyangkut siswa saya. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini loh Bu Ice, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita dengan Bu Ice, saya bisa menemukan dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari masalah itu? Jadi begini Bu Ice, ada satu siswa saya yang setiap pembelajaran pendidikan Pancasila
Ya. si anak ini tidak bersemangat dalam belajar. Bahkan tugasnya hampir tidak pernah dikerjakan. Ia hanya asik main, bahkan mengganggu temannya, Bu Ice. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Iya. Oh, dari pernyataan Bu, mengapa masalah itu terjadi? Saya sudah berusaha memanggil siswa itu, Bu Ice, namanya si Ibnu. Ya. Dan saya bertanya langsung kepada si anak, kenapa dia berbuat seperti itu? Setiap pembelajaran PPKN selalu saja asik sendiri. Dan setelah saya mengamati dan menanyakan langsung itu, siswa tersebut ternyata ternyata tidak suka dengan materi pendidikan Pancasila, Bu Ice. Karena menurut dia materinya terlalu banyak, teksnya terlalu panjang dan membosankan. Jadi dia merasa ini pembelajaran yang tidak asik gitu, Bu Ice. Ya, baik, kira-kira kondisi yang ideal apa yang Ibu harapkan dari peserta didik Ibu tersebut? Ya, tentunya lah ya Bu Ice, sama dengan guru-guru lain, saya Iya. menginginkan semua siswa saya itu bisa mengikuti semua pelajaran tanpa terkecuali nih Bu Ice ya, bidang Iya. studinya dengan baik. Siswa saya bisa menerima kehadiran saya di setiap pembelajaran saya. Dan saya ingin siswa saya itu mendapat kebutuhan belajarnya sesuai dengan minat dan profil belajarnya Bu Ice. Iya. Oh, baiklah. Apa metode yang pernah berhasil Ibu Wi terapkan di kelas? Ternyata Bu Ice setelah saya telusuri, saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik. Jadi yang akan saya lakukan ke depannya, yang pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik Bu Ice. Iya. Untuk mengetahui kesiapan, minat belajar, dan profil belajar siswa. Saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa saya itu tidak bosan. Dan memang jujur Bu Ici, selama ini setiap pembelajaran pendidikan Pancasila, memang metode pembelajarannya selalu teacher center. Iya. Jadi seperti istilah orang Minang Bu Ice, mancawan mancere. Jadi saya sibuk aja ceramah dan siswa saya yang mendengarkan. Mendengar. Saya juga nanti akan menerapkan metode pembelajaran Bu Ice yang menarik beserta LKPD-nya. Juga akan melakukan berbagai macam ice breaking karena setiap pendidikan Pancasila dilaksanakan di kelas saya itu ada di jam rawan Bu Ice. Iya. Di saat pukul 10.20 sampai 11.30. Jadi memang anak tuh bosan Bu Ice, udah capek gitu Bu Ice. Wah, luar biasa sekali yang Bu Wi lakukannya dengan menerapkan metode pembelajaran inovatif apalagi di saat proses pembelajarannya di jam rawan ya Bu ya. Jadi Ya. dengan menerapkan pembelajaran inovatif maka peserta didik Bu Wi nampaknya semangat lagi belajarnya. Jika kita ranting dari angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Wi, seberapa keberhasilan metode pembelajaran yang Ibu terapkan tersebut? Ya, setelah saya lakukan metode yang bervariasi dan melakukan media pembelajaran, saya saat pembelajaran juga melaksanakan ice breaking yang bersemangat Bu Ice. Hasil pembelajarannya semakin meningkat Bu Ice. Dan pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau saya rating nih Bu Ice, dari angka 1 nih sampai 10, bisa saya sebutkan ada di angka 8 bahkan 9 Bu Ice. Oh, baiklah, apa rencana yang akan Bu Wi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, jadi rencananya nih Bu Ice, dari persiapan rencana saja, yang pertama saya akan melakukan pembelajaran yang bervariasi.
Ya. Menyiapkan media pembelajaran yang menarik. Saya akan memakai proyektor, saya akan membuat PPT, bahkan saya akan menampilkan video pembelajaran untuk menarik minat dalam pembelajaran Pancasila ini, Bu Ice. Tidak lupa Bu Ice, di jam rawan saya akan melakukan ice breaking yang menarik untuk mengembalikan semangat belajar siswa saya. Saya juga akan mengupdate diri Bu Ice untuk mencari informasi terkait semua pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan di hari itu, Bu Ice. Iya, meningkatkan kompetensi diri kita ya Bu Nah, ya. benar Bu Ice. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Wi butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Ice. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang mungkin agak membutuhkan waktu lama, Bu Ice. Karena kita tahu tidak ada yang instan kan, Bu Ice. Ya, semuanya butuh proses. Proses ya. Ya. Baiklah, kapan Ibu Wi bisa melaksanakan rencana ini? Wah, secepatnya nih Bu Ice. Karena supaya nih murid-murid saya nih mendapat haknya dalam belajar, Bu Ice. Oh ya. Kemudian Bu Wi, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten belajar dengan mengupdate diri. Segala informasi, saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya dan juga akan berbagi praktek baik dengan guru hebat lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi, supaya nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan murid saya, Bu Ice. Khususnya istimewanya pada pendidikan Pancasila yang dianggap membosankan oleh siswa saya. Wah, bagus sekali yang Ibu Wi lakukan ya. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baiklah Bu Wi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Wi butuhkan? Dukungan sarana, prasarana, material dari pihak sekolah itu sudah saya dapatkan, Bu Ice. Mungkin lagi dukungan internal dari diri saya supaya saya bisa konsisten melaksanakannya sehingga itu dapat saya lakukan secara kontinu dan terus-menerus, Bu Ice. Oh ya. Baiklah Bu Wi, semoga rencana yang baik ini ya Bu ya bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita menjadi pendidik yang dirindukan. Kita bisa menghamba kepada murid kita dengan cara memberikan pembelajaran yang menarik dan memberikan pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kebutuhan murid kita ya Bu ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya sejak awal tadi? Benar sekali Bu Ice, dan saya merasa senang sekali, saya merasa lega Bu Ice dapat mendengarkan keluh kesah saya dan Bu Ice mau selalu berbagi dengan saya. Iya. Adakah masih adakah yang perlu disampaikan Bu Wi? Ya, Atau saya hal-hal rasa yang lainnya? Saya rasa hanya itu Bu Ice. Terima kasih ya Bu Ice sudah mau meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya. Iya Bu Wi, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga mudah-mudahan hubungan kita ini terjalin dengan baik lagi dan lain waktu kita bisa melakukan percakapan bersilaturahmi lagi ya Bu Wi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ice. Iya, sama-sama. Rahmita Dwi Amelia akan menyampaikan refleksi diri terhadap saya, yaitu Rice Aspirayeni. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama saya melakukan percakapan dengan Ibu Ice Aspirayeni, coaching dengan Alur Tirta sudah tergambar dengan baik.
Sebagaimana kita tahu, dalam alur tirta ada 4 komponen penting. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam coaching yang kami lakukan tadi, keempat komponen tersebut sudah muncul dan ditampilkan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperhatikan atau ditingkatkan? Dari keempat komponen tirta tadi, memang ada meeting, yaitu pada bagian identifikasi. Ada beberapa poin yang tertinggal yaitu dalam menanyakan dalam menelusuri penyebab dari masalah. Jadi alangkah baiknya tadi dalam penyajian coaching menelusuri penyebab terjadi masalah itu sedikit ditekankan, dan dalam identifikasi masalah juga yang belum dimunculkan adalah metode apa yang pernah berhasil dilakukan. Itu saja yang mungkin sedikit terlewatkan dari perbincangan coaching kami. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Kami tadi sudah melakukan kehadiran penuh sebagai coach dan coache. Kami berdua sudah menunjukkan perhatian dari cerita si coache, dan coachnya juga sudah menggali apa permasalahan dan mencoba juga menggali potensi yang ada pada coachnya dari perbincangannya. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Jadi hal yang akan kami lakukan yang pertama yaitu akan lebih memperbanyak latihan coaching. Karena kalau boleh jujur, kami baru perdana melakukan coaching dan mengetahui coaching ini dari materi CGP pada modul 2.3. Semoga dengan kami mengetahui metode coaching, itu dapat menggali potensi-potensi baik rekan sejawat atau siswa. Kami bisa melakukan dengan baik, dan dari itu semua alur tirta yang 4 komponen itu dapat kami munculkan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Ice yang sudah menjadi coach dan coache yang baik dalam pertemuan kali ini. Hanya itu refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya juga merefleksi tentang kegiatan coaching kami tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya rasa sepanjang percakapan tadi sudah tergambar nampaknya hal yang baik, yang sesuai dengan alur tirta. Cuma mungkin tidak 100% ya Bu Wi. Sebagaimana yang Bu Wi katakan tadi, kita kan sama-sama belajar. Ya, benar. Mungkin ada kekurangannya. Ya. Cuma sudah tergambar, kalau menurut saya sudah tergambar lah bagaimana cara kita solusi yang kita terapkan di dalam permasalahan yang dihadapi teman kita kan. Ya. Yang kedua, apa yang perlu atau diperbaiki atau ditingkatkan. Saya rasa yang perlu ditingkatkan cuma pribadi saya sendiri aja lah, karena kita tidak terbiasa ya Bu ya. Ya. Sebenarnya bukan dikatakan tidak terbiasa ya juga sih. Ini kan sebenarnya sudah pernah juga kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari.
karena ini termasuk tugas, jadi agak ada grogi-groginya atau tegangnya ya. Ya. Seperti yang Bu katakan tadi, kalau metode, kalau tidak salah saya poin 8 kan sudah kita apa tadi? Ada tadi keluar poin 8 apa keberhasilan metode yang pernah Ibu Wi apakan kata saya kan yang Ibu Wi pernah laksanakan. Di poin 8 sudah ada saya nampakkan tadi tuh Bu Wi. Cuma mungkin ya seperti tadi mungkin Ya. agak kaku mungkin ya. Kaku. Ya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam mengkondisikan presentasi? Yang kita lakukan tentu fokus dengan apa yang percakapan iya alur kita itu fokus. Tapi kalau kita tidak fokus itu kadang blank jadinya. Yang mana yang harus kita apakan lagi enggak tahu kita kan. Ya. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Jelas saja yang harus kita tingkatkan itu yaitu banyak berlatih. Benar. Dengan mengikuti kegiatan CGP ini, kita mudah-mudahan terbiasa ya Bu ya. Karena kita belajar dari CGP ini. Bagaimana menerapkan alur kita ini, coaching, dengan menerapkan alur kita ini semoga dengan berlatih terus berlatih menerapkan di sekolah kita nanti kita terbiasa nanti lagi. Itu menurut saya Bu Wi, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.